Observasi tidak langsung, Ika Rusmianti, SPD. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kita akan belajar bersama di sini terkait dengan materi sekolah interaksi aktif. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu kebutuhan kita sebagai ya. Selamat siang Ibu Bapak Guru nih. Kita akan membahas yang pertama. Setelah tadi kita acara itu saya sudah memberikan video tentang KSI. KSI itu adalah kompetensi sosial emosional, di mana kompetensi sosial emosional itu adalah dasar sekali dari semua kegiatan yang kita lakukan, baik individu, kelompok maupun masyarakat secara luas. KSI. Kalau kemarin di Semarang, tapi sebenarnya pengenasannya tidak seintim ini, tapi saya tadi pagi membuat slide ini memang khusus untuk sebagai dasar kita. Secara dasar sekali itu KSE itu apa sih? Kompetensi sosial emosional itu apa sih? Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu kebutuhan kita sebagai guru. Kebutuhan guru dalam mengajar adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa kebutuhan utama guru dalam mengajar. Jadi kebutuhan kita sebagai guru itu sebenarnya ada beberapa, dan ini sangat esensial nih, Ibu Bapak. Kita harus tahu, kalau kemarin kita sudah bahas persiapan kita di tahun ajaran baru. Ada beberapa hal nih. Ada yang namanya ada yang masih ingat kemarin persiapan kita tahun ajaran baru apa saja? Persiapan administrasi, ya, persiapan kelas, persiapan hubungan dengan wali murid dan sebagainya. Nah, ini yang lebih detail, lebih intens kita menyampaikan atau membahas tentang kebutuhan kita secara individu. Ini lebih ke individu. Yang pertama, kemarin selaras dengan kebutuhan administrasi. Yang pertama, kebutuhan guru itu jelas ini kurikulum dan materi ajar. Kurikulum ini esensial sekali. Kurikulum sudah kita selesai buat dan sekarang masih dalam tahap asmanan Bapak Kepala Dinas. Jadi sekarang sudah ada di Dinas Semarang. Nanti kalau ada info kita sudah bisa ambil. Kurikulum ini adalah kitab sucinya kita. Ya, kitab sucinya kita. Di mana kurikulum itu mencakup semuanya, mencakup dari jam kita mengajar di kelas, jam kita ekstrakurikuler, kokurikuler dan sebagainya, itu termaktub semua di kurikulum. Selanjutnya, kurikulum ini bagian dari administrasi dan kemarin kita persiapan awal aja dari kurikulum. Selanjutnya, masih dalam administrasi itu ada materi ajar. Jadi guru memerlukan kurikulum yang jelas dan materi ajar yang lengkap untuk menyusun rencana belajar dan memastikan bahwa semua topik yang diperlukan tercakup. Kemarin ditambah lagi kita sudah mengikuti bedah CP bersama. Tentunya Pandiran sudah ada gambaran ya. CP masing-masing fase itu seperti apa. Itu Pandiran sudah ada gambaran. Oh, kelas rendah, misalnya fase A itu nomor hasilnya itu baru sepakat menghitung sampai 20. Itu ringan sekali sebenarnya. Apalagi menghitung sampai 20 itu baru di fase A dan itu 2 tahun pembelajaran. Jadi Pandiran bisa saling bahu-membahu di kelas 1 dan kelas 2. Mana anak-anak yang belum tuntas di kelas 1 nanti bisa diselesaikan di kelas 2 terkait CP yang per fase tadi. Demikian juga fase B dan fase C. Itu terkait kurikulum dan materi ajar. Di sini ini juga akan berpengaruh terhadap Panjenengan ketika mempersiapkan kelas. Oh, minggu ini saya sudah mengajar sampai sini, tapi anak saya beberapa itu kok masih ada yang belum tuntas. Anda bisa mengotak-atik tips atau trik untuk mengajar dan mengejar ketertinggalan anak-anak, karena ini juga ada hubungannya nanti dengan menyusun rencana pembelajaran. Nah, menyusun rencana pembelajaran ini nanti ada maksud di situ adalah pembelajaran berdiferensiasi, ya, pembelajaran yang sesuai dengan dikatakan ada dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru itu juga berjangka bertahap
kita membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional, termasuk kegiatan kobel ini, Bapak. Kegiatan kobel ini akan sangat berarti apabila kita laksanakan dengan konsisten. Meskipun hanya sedikit sekali ilmu yang kita dapatkan, karena kita akan terapkan di kelas kita masing-masing, akan terapkan di diri kita masing-masing, maka pelatihan dan pengembangan profesional ini sangat penting. Ya. Kalau istilahnya itu ada bahasa mengukir di pasir itu akan bilang terkena obat, terkena angin. Tetapi mengukir di batu itu insya Allah pahalanya, meskipun kita sesuai usia ya. Kalau usia kita itu kalau bersamaan dengan anak-anak SD kita kan, kalau anak SD itu dimaturi sekali itu mereka tajam ingatannya, tapi kita hanya tidak menahan di batunya itu pelan-pelan, tetap terpahat tetapi pelan-pelan gitu, tidak apa-apa. Guru perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk tetap update dengan metode pelajaran terbaru, teknologi pendidikan, dan tren dalam bidang pendidikan. Ini bahasanya sudah semakin luas ya, tidak seperti dulu. Guru harus paham tentang gitu, betul. Tapi kita update, update ini bisa dari mana saja Ibu Bapak. Kita itu yang kita lihat di mana HP kita itu dari sosial media, baik itu TikTok, ya, kemudian Instagram, kemudian Facebook. Itu kita bisa update tentang metode pengajaran terbaru, cara penanganan di kelas dan sebagainya itu. Bahkan teknologi pendidikan juga kita bisa serap dari bahkan konten-konten film di sosial media. Oke, lanjut. Kebutuhan guru yang ketiga yaitu fasilitas dan sumber daya. Guru membutuhkan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, peralatan teknologi seperti komputer dan proyektor, serta bahan ajar seperti buku dan alat peraga. Kita bersyukur sekali Ibu Bapak, alhamdulillah sekali kita mengajar di lingkungan yang kota sekali tidak, desa sekali tidak, pelosok sekali tidak. Itu yang kadang kita lupa untuk bersyukuri. Ya. Kita itu proyektor sudah ada, kita sudah 14 yang punya proyektor. Ya. Chromebook kita sudah bisa semua memakai, meskipun belum semua anak, tapi insya Allah kalau kelasnya itu bergiliran, anak-anak akan mendapatkan semua Chromebook. Hanya bagaimana niat kita saja mau mengenalkan anak proyektor, Chromebook dan sebagainya. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah hampir semua Bapak Ibu guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan ini. Saya mohon maaf untuk kelasnya Pak Diki dan Mbak Pipit ya, karena memang masih terbatas. Insya Allah tahun depan kita ganti semua kelas akan ada proyektor. Insya Allah ya, Bu Bendara mungkin bisa ya mengupayakan itu. Tapi untuk kelas terbaru bisa panjenengan seperti saya sampaikan berkali-kali, pinjam kelas yang lain gentian, tidak apa-apa. Gitu ya. Untuk memenuhi ini fasilitas dan kebutuhan teknologi, karena anak-anak itu mau tidak mau kita sebagai guru maupun mau tidak mau anak itu sebagai anak, dia akan berjalan ke situ, ranahnya sini. Kita tidak bisa anti dengan perubahan, anti dengan teknologi. Ya. Kemudian untuk proyektor tadi sudah saya sampaikan, kelas kita 4 kelas sudah berproyektor semua. Mari manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, untuk kelas yang baru mungkin sinyal agak terhambat ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian bisa download dulu materi-materi yang mau diajarkan, baru nanti sampaikan di kelas tanpa ada roaming terkait jaringan internet. Gitu. Ya. Kemudian untuk ini kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan kebutuhan guru yang nomor 4 yaitu dukungan administratif. Dukungan dari pihak administratif sangat diperlukan untuk membantu guru dalam mengelola tugas-tugas non-pengajaran seperti penilaian, administrasi kelas, dan komunikasi dengan orang tua siswa. Ini juga kita sudah mulai dari awal pembelajaran itu sudah terbantu. Terima kasih sekali Mbak Pipit, saya sampaikan Mbak Pipit sudah membuatkan yang ini. Kemarin saya sudah menyampaikan yang namanya patokan panjenengan di kelas. Kalau kurikulum itu kita sucinya panjenengan di sekolah, yang namanya buku daftar kelas itu administrasi pokoknya panjenengan di kelas. Jadi panjenengan harus tahu
bulan ini umurnya berapa tahun, berapa bulan, itu sudah ada. Pak, Mas Agus itu anaknya siapa ya? Sudah ada di situ. Bapaknya siapa, kerjanya apa, ibunya siapa, kerjanya apa, bahkan umurnya berapa sudah ada. Ini yang dimaksud hubungan administratif. Jadi panjenengan tidak, istilahnya tidak umuman gitu ya. Ini anak saya ini dapat KIP enggak? Yang ini itu bapaknya dapat EKH enggak? Itu Anda bisa tambah-tambahi materi di buku apa namanya tadi? Buku administrasi kelas. Sudah selengkap-lengkapnya. Bahkan untuk yang tinggi badan juga sudah ada ya Mbak Pipit? Iya, terima kasih banyak. Mungkin panjenengan bisa menambahkan kebutuhan untuk yang belum dijangkauti kemarin, bisa dibuat yang jadwal pelajaran, jadwal piket itu karena berjalan ya, sambil jalan itu nanti bisa ditambahkan di buku administrasi kelas tadi. Itu sudah saya sudah percaya semua kelas sudah lengkap. Hanya panjenengan itu ngapal mana, ngapal tanggal itu kadang-kadang yang masih ya. Ini anaknya namanya siapa ya? Itu panjenengan harusnya sudah lompat lebih dari putra putri panjenengan yang di rumah. Oke, saya titip pesan putra putri yang panjenengan hadapi di kelas itu anggap seperti putra putri panjenengan sendiri di rumah. Anggap seperti itu. Panjenengan pengen putranya panjenengan di kelas seperti apa? Itu bayangkan yang Anda hadapi itu putra putri panjenengan. Nek panjenengan kok, nek saya saja, nek anak saya di rumah ada setak juga minta apa, karena saya bukan menjadi. Tapi nek saya di sekolah ya, nek gurunya agak seru saya ya, rada gimana ya. Jadi monggo nanti sesuaikan seperti panjenengan menghadapi putra putri panjenengan pengen diapakan oleh gurunya itu. Pengen disayang, pengen dimuliakan, pengen beri bantuan semaksimal panjenengan seperti putra putri panjenengan dititipke di sekolah-sekolah mereka gitu. Lanjut, nah ini sangat diperlukan untuk membantu guru dalam mengelola tugas-tugas non pengajaran. Ini penting sekali, tadi yang sudah saya sampaikan. Non pengajaran itu maksudnya apa? Misalnya Bu Afifah ini pengelola PIP dan pengelola BSN. Bu Afifah bertanya kepada panjenengan selaku guru kelas, Bu, nek ini enggak layak mendapat BSN atau PIP, panjenengan itu loh tugas non pengajaran. Itu panjenengan harus paham. Meskipun tadinya kita juga akan bahas bersama. Kalau kita kan tidak, tetapi ini bukan penduduk asli sini. Jadi kita harus gali informasi dari baik itu wali murid, baik itu Pak Tova, Pak penjaga kita dan sebagainya. Tapi panjenengan yang terlebih dahulu paham akan administrasi yang ada di kelas panjenengan itu. Bu, koyone seperti Bu Supri misalnya kelas 1 baru. Bu, ini kelas 1 ini ada 50% yang ini. Nanti dari Bu Afifah, karena Bu Supri sudah memahami itu. Jadi Bu Afifah nanti non pengajaran Bu Afifah bisa membantu kegiatan-kegiatan yang nanti non pengajaran ini juga akan berpengaruh terhadap pengajaran di kelas. Kalau anak itu tenang, anak itu belajar sudah seragam, anak pakai seragam, belajar sepatunya luas, dia sepatunya luas, itu akan berpengaruh terhadap pengajaran atau ketenangan jiwa. Nanti kita akan sampai ke KSI. Oke. Lanjut. Oh ya, ini komunikasi dengan orang tua kita juga sudah mulai. Oke. Kita sudah mulai terus. Semoga panjenengan di kelas, di grup kelas itu panjenengan intens untuk komunikasi dengan orang tua murid di grup kelas masing-masing. Lanjut, kebutuhan guru yang kelima itu kesejahteraan dan motivasi. Kesejahteraan fisik dan mental guru sangat penting. Guru perlu mendapatkan gaji yang layak, lingkungan kerja yang mendukung, serta apresiasi atas kerja keras mereka untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Oke, jadi kesejahteraan itu alhamdulillah sekarang pemerintah itu sekarang sudah sangat memperhatikan kita sebagai pegawai pemerintah. Mohon maaf Mbak Pipit, nanti Mbak Pipit saya doakan akhir tahun ini atau tahun depan Mbak Pipit akan memasuki fase baru ya Mbak Pipit, karena kami juga dulu melewati Mbak Pipit tidak apa-apa. Dulu saya 5 tahun, Bu Supri itu berapa tahun, belasan tahun, mungkin berapa tahun, mungkin banyak tahun juga. Bu Afifah juga sama sih tahun. Iya, semua kali juga sama di SSC juga mengalami fase itu. Lakukan dengan ikhlas
berupa apa saja, gimana saja, termasuk lingkungan yang mendukung, lingkungan suportif, kesehatan jiwa, raga, ketenangan pikiran, anak-anak yang bergawe seneng, boleh nang sekolahan mau guyon, nang sekolahan ketemu kanca-kancane seneng, itu obat. Jadi di rumah ada kita dengan anak-anak rasa jengkel, saya tahu Pipit sudah putra-putranya ada yang tidak enak badan, tapi tidak apa-apa, serahkan sama Allah SWT. Dalam totalitas di sini, insya Allah rezeki mengalir dari mana saja. Bentuk rezeki, namanya materi, uang itu adalah rezeki paling rendah. Rezeki sehat itu, sehat itu ada 3, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sekarang ada itu, dan kita upayakan itu bersama-sama. Tapi sehat ekonomi itu nomor 3 setelah sehat jasmani. Kita sehat jasmani ringan untuk bekerja, seperti saya misalnya tanggungan saya di BB itu banyak misalnya. Saya ringan bekerja, insya Allah itu akan terangsur dengan sendirinya karena saya sehat gitu. Jadi itu yang motivasi kita, untuk motivasi saya sendiri. Jadi ketiga kesehatan itu kita yang upayakan. Kalau yang mengupayakan di komunitas, nanti ada komunitas di bawah. Kita upayakan lingkungan kerja yang adem, yang suportif, saling support. Ya, saya selalu katakan, mau Bu Abandu, Afifah yang baru berjibaku dengan penentuan nasib pribadi, mari kita dorong bersama-sama. Termasuk bukan kemarin pemberkasan itu juga untuk motivasi nasib pribadi. Bu Supri membantu teman-temannya kuyok dan semuanya yang kuyok, itu adalah rezeki yang tidak terhingga. Nek cara ditukul itu tidak terhingga. Saya ceritakan juga di sini kita nggak ada yang lebih dari 12 km perjalanan dari rumah ke sekolah, tidak ada. Mbak Pipi paling jauh kali 9 dan saya tidak ada. Bayangkan lurus itu rencana Ibu Ambar campuran itu 30 km lebih gitu. Ya, dia juga berangkat ada gajinya bukan bebannya sama, di rumah sama, punya putra kali, di sekolah sama, dia juga junior yang selalu tiap hari memberikan tugas dan sebagainya. Kita mau berkurang bersyukur apa? 12 kilo itu saya itu kalau meniti itu, kalau alam-alam itu seperti aja, nanda, Allah kok seperti aja. Teman saya yang Pak Agus itu ya, dari Jogja, Pak Kritis ya, ke Kaloran, dia sampai tinggal 2 sepeda. Sepedanya yang satu diletakkan di terminal Magelang, yang satu diletakkan di terminal Jogja. Jadi beliau jam 5 kurang 10 itu sudah dari rumah sampai terminal Jogja jam 5:20 ya, pakai sepedanya ditinggal, ngebis dari Jogja ke Magelang itu jam 6 kurang sekian, itu dia sampai jam di Magelang, kemudian dia sepeda lagi sampai Kaloran 3 kali ini. Jadi kita kurang bersyukur apa? Marilah kita bersyukur bersama-sama. Nyetater 3 menit sampai, nyetater seperempat jam sampai. Iya, kenapa aku sih itu dia mau aku resensi itu dia 2 jam lebih dari lalu. Jadi kita kalau seperti itu kadang saya sendiri malu ya. Itu 2 jam itu dia, kalau saya masih bisa nyampe begini sampai maklumi sampai beliau sekerjanya. Tapi insya Allah karena keikhlasan, motivasi intrinsik yang dibangun dari dalam. Kita boten gara-gara absen, boten gara-gara Bu Ika, boten gara-gara Bu Fimbo, boten gara-gara orang-orang, tapi gara-gara kita sudah bekerja. Saya cerita juga kemarin itu kalau panjenengan lihat di sosial media itu yang namanya apa itu ya, yang punya perusahaan HP banyak itu kayak distributor HP yang dengan Halilintar siapa itu? Nah, Tester gitu ya. Tester itu buka lapangan kerja itu. Iya, yang daftar itu di luar ekspektasi. Padahal gajinya cuma berapa toh? Itu ya, pelayanan toko, kemudian karyawan itu gajinya ya sekitar ya. Kalau itu UMR Jakarta, tapi jangan dibandingkan UMR Jakarta dan sini. UMR Jakarta itu kalau buat hidup di Jakarta ya habis. Kayak kita UMR gajinya yang daftar itu ribuan sampai belum itu di sana sampai gajinya itu gini. Saya tidak expect ini saya mau daftar sebanyak ini. Dan yang sudah sampai ke sini tak kasih transport 100.000.
mau nangis, lihat itu menulis. Yang mau cari kerja sebanyak itu Bapak. Dan kita ini sudah nyemplung, sudah kerja. Bahkan Mbak Pipit pun ini saya katakan sudah bisa, saya katakan menang Mbak Pipit panjenengan. Dan masuk dapur itu udah menang jenengan. Besok ada P3 panjenengan udah bisa ikut itu saja udah poin sekali. Jadi jangan insecure. Saya hanya membangun motivasi saja di luar sana juta orang yang mau dapat kerja, yang mau diterima hanya 100 ya daftar ribuan itu sampai disawon 100.000. Tak kasih transfer 100.000 dulu ya astagfirullahaladzim, saya sampai kayak mau nangis. Nah kita ini apa sih? Kita ini apa? Kita itu hanya diminta sehat, yang berkami tenanan, memiliki hujah. Kalau dalam agama itu sebutlah nama ibu kalian 3 kali ibu, tapi kita di profesionalitas kita yang kita sebut itu hamba kita itu menghambakan murid kita. Sapa sing sampeyan pengen junjung murid, sapa sing dilayani murid, sapa sing digawean saya sapa murid, itu di profesionalitas kita. Gitu ya? Lanjut, saya kalau cerita ya cari-cari pekerjaan itu saya ya Allah berdoa semoga diberi kelancaran semua lapangan pekerjaan itu tambah banyak supaya di Indonesia itu cepat lah untuk pembangunan segala sesuatunya, kita masuk pembangunan SDM-nya itu cepat gitu ya. Kemudian yang ini nomor 6, kolaborasi dan komunitas. Ini saling terkait semua ya. Kesejahteraan ini juga terkait kolaborasi tadi. Kalau kita sejahtera, mesti kolaborasinya bagus. Begitu juga kalau kita kolaborasinya bagus, insya Allah sejahtera. Sama sekolah yang saya nyaman. Sama sekolah saya nyaman sekali. Karena di sekolahan saya kolaborasinya bagus, saling rangkulnya bagus, tidak ada hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Itu kita bisa bayangkan di sekolah yang saya sebutin. Di instansi yang mau berangkat kerja itu udah ngenes banyak itu yang tadi. Berangkat kerja itu udah ngenes, ada senioritas, ada bullying verbal, non verbal. Panggilan saya nggak itu masih ada gitu. Ya, bahkan yang faktual terkini di kesehatan dokter itu kasta tertinggi ya kalau di kesehatan itu aja bullyingnya sampai dokter peserta pendidikan profesi yang spesialis itu bunuh diri. Itu apa tidak bully yang sangat ya? Alhamdulillah di lingkungan kita tidak. Saya selalu gaul-gaulkan, saya memang pengalaman saya pamer. Kalau di tempat saya, alhamdulillah Bu, saya saling rangkulnya, kekeluargaannya, saling totalitasnya itu sangat baik. Saya sangat dengan pengalaman selalu seperti itu yang bisa saya pamerkan. Memang ayah-ayah ya mungkin ada yang lebih sekolah-sekolah yang lebih ya untuk ayah-ayah, tapi saya itu dulu dasar sumber daya manusianya, sumber daya intensif dari dalamnya itu yang saya ugemi dulu. Kalau itu sudah bisa, insya nanti gampang. Capaian itu akan gampang sekali. Nah, kolaborasi dan komunitas. Guru membutuhkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, untuk berbagi ide, metode pengajaran, dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam proses mengajar. Nah, ini salah satu wadah kita. Kombel ini salah satu wadah. Besok akan ada narasumber yang lain. Kemarin yang katanya maksud siapa saja bukan ya? Bukan Pak Diki, Pak Aswin. Besok yang semester depan akan tahu bapak lebih yang lain. Jadi kemudian nanti. Tapi untuk semester ini kita sudah ada tambahan yang lain. Kita bisa kok belajar. Wong ini nang rumah kita sendiri kok belajar tidak apa-apa. Belajar kita saling mengemukakan pendapat, mengemukakan ide, berbagi praktik dan sebagainya. Tidak harus yang sudah seperti yang kelas kabupaten boten. Kita belajar bersama-sama seperti ini. Terima kasih juga yang sudah mengajarkan PHK, bisa akan kita tunggu bersama-sama berbagi praktik baiknya. Termasuk metode pengajaran dan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam proses mengajar. Jadi kita bisa saling sharing. Apalagi kayak Mbak dan Bu Afifah sekarang banyak sekali butuh ide-ide. Mungkin untuk pekerjaan yang merupakan tugas dari
apa namanya PPD Panjenengan itu butuh motivasi, berbagai dan sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain. Adik saya doakan untuk ke depan semoga si TKP tiba-tiba ada undangan. Ya ada undangan-undangan yang lain. Ya, lanjut. Ya, terus yang kedua lagi tujuanku. Yang ketiga adalah akses ke teknologi. Di era digital ini akses ke teknologi pendidikan seperti komputer, internet, dan berbagai aplikasi belajar sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang interaktif dan menarik. Jadi ini tadi sudah didasari tadi dari yang nomor 1 dan 2 sarana prasarana, kemudian komunitas, kombel. Ini nanti tujuannya di sini juga akses ke teknologi. Kemarin narasumber yang kemarin yang belum mengenal kuisis, jadi sudah kenal, okay? Jadi sudah tahu kuisis. Oh sebenarnya gampang buat kuisis, seneng gitu ya, bisa diterapkan di kelas. Dan banyak lagi, besok akan ada misalnya Menti, kemudian misalnya apa namanya Google yang lain, Google Slide dan sebagainya. Bisa kita akan belajar bersama-sama. Pelan-pelan yang penting ini wadah kita untuk menerima itu dibuka lebar. Wadahnya dulu. Saya mau belajar gitu aja. Kalau yang sudah dapat, misalnya ya, ada seorang guru itu yang sudah dapat, mbok perlu attention dini ngomong. Itu udah dapat, ada senang loh belajar itu. Belajar itu senang terbuka hal baru. Wifi ini udah berkali-kali sekarang udah belajar banyak. Kayak sudah buat dasarnya. Itu kan terbuka. Kita wadahnya untuk belajar itu terbuka dengan ikhlas itu. Jadi kan udah bapak ya susah ya. Udah bapak tuh pulau jatuh bukan sakit pulau dan ini kue tak ngajak pensiun dini aja gitu. Jangan ya gitu, jangan ya gitu. Nah jadi saya yakin kalau bapak ibu di sini terbuka semua akses teknologi ini. Dibuka secara lebar dari pribadi masing-masing untuk mengakses teknologi. Kalau teknologi itu kan asisten kita ya bapak. Jadi jangan takut sama asisten. Wong kita ya lakukannya kok. Kita nih teknologi itu asisten. Jadi kalau tidak bisa ya kita cari cara bagaimana cara supaya asisten itu manut dengan kita ya. Kalau bapak ibu Preso ini saya membuat slide ini hanya tadi, nggak ada 1 jam tadi pagi. Saya membuat slide ini dibantu dengan teknologi yang sederhana, harus sederhana. Ya. Lanjut. Yang ke-8 adalah penilaian dan umpan balik. Guru memerlukan alat penilaian yang efektif dan umpan balik yang konstruktif untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan untuk meningkatkan metode pengajaran mereka. Jadi penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian dari panjenengan ke siswa. Begitu juga penilaian panjenengan ke rekan sejawat maupun penilaian misalnya saya sebagai misalnya penilaian di sini untuk menilai panjenengan sejauh mana penilaian ini bisa efektif, yaitu ketika panjenengan melaksanakan refleksi dengan anak di akhir pembelajaran, maupun evaluasi asesmen sumatif, asesmen sumatif sama formatif, kemudian asesmen diagnostik dan sebagainya. Ini nanti umpan balik dan asesmen itu nanti yang akan memproyeksikan anak-anak. Kalau ditanya anak-anak belajar apa hari ini, senang tidak senang, kedepannya anak-anak suka yang seperti apa. Nah yang refleksi seperti itu yang nanti akan panjenengan jadikan acuan ke panjenengan. Oh berarti anak-anak itu senang deh pelajaran seperti ini gitu. Jadi samping asesmen formatif dan asesmen sumatif yang itu menjadi bahan dasar penilaian panjenengan nanti untuk sampai ke rapor maupun sampai ke penilaian di daftar nilai panjenengan. Kemudian ini umpan balik konstruktif ini juga tidak hanya berlaku dari panjenengan ke siswa, ke teman sejawat juga sama ya. Umpan balik konstruktif itu besok saya ada agenda ya. Mungkin setelah nanti narasumber ketiga itu selesai, saya agendanya 2 kali kombel, kemudian nanti narasumber ketiga. Setelah itu kita akan adakan mungkin awal semester depan atau akhir semester ini, kita akan adakan micro teaching semua
di kelas seperti observasi, tetapi nanti kita akan bersama berdelapan, bertujuh ya. Bertujuh, panjenengan akan bergiliran ngajar di kelas ketika pembelajaran seperti ini. Jadi umpan baliknya akan dari seluruh rekan sejawat. Itu kita akan laksanakan besok. Jadi panjenengan siap-siap untuk micro teachingnya besok akhir semester. Misalnya dimulai dari kelas 1. Bu Supri ngajar. Jadi murid-muridnya teman-teman yang lain. Nanti kan ada tahapannya. Misalnya ada tahap mantik, ada awal, ada inti, ada speaking, ada penutup, ada refleksi. Itu mana tahapannya dulu? Kadang kita lupa ya. Nah itu nanti secara micro teaching aja. Per guru misalnya 10 atau 15 menit gitu. Kayaknya asik itu nanti bisa jadi best practice kita sebagai sekolah inti transformatif. Jadi jangan ditanya sekolah inti soal kota. Salah. Kami sudah dari 7 guru, kami sudah tahu loh. Oh ini titik baiknya di mana, itu sudah kami sadar bersama-sama. Yang fokusnya titik baik ya, bukan fokusnya untuk kini menjudge atau mencari kesalahan dosen. Jadi fokusnya adalah mencari budaya positif, kebiasaan positif dari masing-masing guru untuk disadar diterapkan di kelas-kelas yang lain. Gitu. Jadi di sini Mbak Pipit pun jangan insecure ya. Wah, kalau saya dari dewe ini saling observasi, tidak apa. Nanti yang penting kita saling asuh mana yang baik dari pengajaran Bu Ambar yang baik apanya toh. Yuk kita cari bersama-sama, kita terapkan bersama-sama. Mana Pak Diki, budaya positifnya ini. Oh ini saya belum ini di kelas saya. Nanti akan saya pakai di kelas saya. Itu akan sangat efektif sebagai ini umpan balik konstruktif. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada saran tambahan itu boleh. Tapi tidak mencari kesalahan nih. Saran itu tidak mencari kesalahan. Jadi hanya tambahan. Pak sepertinya nanti kalau dibuat seperti ini lebih baik gitu aja. Saran. Gitu. Saran yang konstruktif membangun. Ya. Lanjut. Itu semester depan pada usah dikayak orang-orang baik persiapan micro teaching dan. Nah, tadi yang saya sampaikan 8 kebutuhan guru tadi ini ada hubungannya dengan ini. Kompetensi sosial emosional. Kemarin saya waktu di Semarang tidak ada materi yang kebutuhan guru 8 itu tidak ada. Ya Pak Diki, tidak ada materinya langsung ini KSE. KSE plus diferensiasi. Diferensiasinya kemarin sudah, besok akan kita tambahkan lagi. Tapi saya fokusnya hari ini dari kompetensi sosial emosional. Kalau di bahasa kurikulum merdeka namanya KSE. Ya, ini kok fungsi sosial emosional. Kalau di GP dulu saya materi ini paling senang, karena ini materi ini mencakup keseluruhan kebutuhan kita sebagai manusia. Tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai pendidik, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, tidak hanya kita sebagai guru di depan kelas kita masing-masing. Tapi ini itu sebenarnya kebutuhan kita sebagai manusia seutuhnya. Jadi nek manusia seutuhnya kok wis duwe iki insyaallah berkarir di bidang apapun. Misalnya ibu rumah tangga sekalipun, nek sudah punya ini insyaallah akan tertata, konstruktif. Dia bisa menyadari dirinya sendiri, dia bisa menyadari di mana dia berdiri, dia bisa mengelola emosi dia, dan rumah tangganya insyaallah akan menjadi rumah tangga yang sejahtera. Kalau misalnya ini diterapkan oleh ibu rumah tangga, lebih luas karena kita sebagai pendidik, saya sudah selalu katakan berkali-kali, kita itu ya, panggil ibu-ibu ya, saya tidak mengkirikan bapak-bapak, bapaknya baru di sini satu ya. Besok kalau Pak Diki jadi bapak, saya mohon Pak Diki jangan jadi fatherless, jangan. Fatherless itu bapak yang hilang di depan anak-anaknya, bukan hilang secara fisik, tapi hilang dalam pengaruh ke anaknya. Itu fatherless. Indonesia itu merupakan fatherless ketiga atau keempat di seluruh dunia. Makanya percampuran heterogen masalahnya itu banyak sekali karena itu sentuhan bapak ke anaknya itu yang kurang. Padahal di agama saja sudah saya katakan berkali-kali, ucapan percakapan ayat yang mengajarkan ayah ke anaknya itu ada 14 ayat, 14 percakapan, termasuk Al-Imran, termasuk Nabi
Nabi Nuh, termasuk Nabi Adam, termasuk dan sebagainya, itu ada 14 percakapan. Yang percakapan ibu dengan anak di Al-Quran itu hanya ada 2. Maryam, ya itu karena dia memang nggak punya suami, ya. Isa itu tidak punya ayah, jadi percakapan ibu dan anak hanya 2. Percakapan ayah dengan anak di Al-Quran itu ada 14. Makanya pentingnya kompetensi sosial emosional baik bagi ibu maupun bagi bapak, khususnya kita sebagai pendidik, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Makanya sebelum saya ke materi-materi yang berdiferensiasi, pembuatan soal secara hotspot itu, kemudian pembentukan kesepakatan dan sebagainya, ini dulu kita jamah. Ya. Kalau kemarin Buli mengatakan waktu di mana Salih ini, kalau kita itu sudah jatuh cinta, ya, mau apa saja itu pokoknya iya dilakukan dengan indah, dengan serta-merta tanpa disuruh, sudah tersentil hatinya itu ya. Kalau jatuh cinta, gitu ya Pak Diki. Gitu baru kan ya. Kalau Pak Diki itu jatuh cinta masih berbunga-bunga. Kalau yang kami ini yang sudah yang berbelas-belas sampai 20 tahun menikah itu jatuh cinta itu sudah jadi PR, sudah harus diiyakan gitu loh. Harus jatuh cinta lagi gitu. Padahal banyak alasan untuk tidak jatuh cinta lagi. Kalau menurut saya harus setiap hari. Iya, setiap hari. Itu karena keterbatasan saya sudah mau 20 tahun menikah itu jadi kayak baru iki baik. Itu cuma saya, yang lain tidak. Kalau bukan ini jadi cinta setiap hari kan hanya berdua di rumah ya bukan ya. Jadi nanti kita membiasakan untuk jatuh cinta setiap hari kepada pasangan kita masing-masing. Jangan jatuh cinta kepada yang bukan pasangan kita. Lanjut. Kompetensi sosial emosional. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Ini kalau besok panjenengan mungkin di PGP juga PPG juga ada mungkin. Saya kurang tahu materinya seperti apa, tapi di Kumar ini digaung-gaungkan betul. Dan namanya kesadaran diri. Guru memiliki kesadaran yang baik, mampu mengenali emosi mereka sendiri dan memahami bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Ini membantu mereka untuk tetap tenang dan terkendali dalam situasi yang menantang. Ini paling pokok sekali. Jadi kita tahu healing kita itu harusnya apa. Saya katakan berkali-kali healing itu nggak harus yang mahal ya, harus nge-mall, harus pakai Zalifah, nggak harus seperti itu. Kita petakan aja diri kita sendiri. Saya sering cerita ya itu ya, saya tuh buntet gitu ya, buntet mau ke rumah saya kok kayak rada sampai rumah saya malah jadi singo. Saya makan dulu beli jus itu di depan Ransa, saya beli jus. Kalau 5.000 atau 7.000 gitu saya duduk di situ sampai ke bawah di sana apal sekali. Iya, jadi saya tidak membawa beban pekerjaan saya ke rumah, maupun saya juga tidak membawa beban pekerjaan rumah saya ke sekolah. Jadi itu pentingnya ini kesadaran diri. Saya tahu saya itu kalau rada buta hanya minum jus dan duduk 5 menit itu sudah cukup untuk saya. Jadi saya pulang ke rumah saya tidak maling jadi singo. Anak-anak saya sudah bisa bercerita dengan remeh-temehnya dia itu ya, yang bukan diri itu saya disuruh apa itu saya harus terima dengan detail yang lebar gitu. Karena anak saya 4 ya, mohon maaf. Jadi pandangan yang 2, 3 itu masih belum apa-apanya dengan saya. Itu saya harus membuka itu, belum lagi anak yang kelima itu juga ada tak rewel ya. Anak yang besar kadang barang itu kadang lebih rewel. Jadi saya bercerita juga cerita banyak. Padahal kebutuhan bercerita perempuan itu ya, kalau masih normal perempuan yang sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, itu perempuan itu keluar 20.000 kata minimal per hari. Jadi kalau panjenengan di rumah sudah diam ini agak dipertanyakan. Panjenengan harus berikan sosialisasi itu ke suami panjenengan, ke pasangan panjenengan, ke anak panjenengan. Ibu pun isih gini, terus ibu jiwa masih waras. Jadi ibu wis dia, ibu wis
entah itu jasmani ya atau hatinya, itu pasti ada apa-apa itu. Emang seperti itu. Jadi besok Pak Didi, kalau panjenengan tidak jawabannya cukup banyak ya. Iya, besok panjenengan punya pasangan panjenengan itu sebelum panjenengan cerita, panjenengan luangkan dulu tempat sebanyak-banyaknya seluas-luasnya untuk mendengarkan cerita dulu. Istrinya udah cerita macam-macam itu, hari dengan istri itu kadang nggak butuh perempuan ya, tidak butuh untuk harus ini atau ini, tidak harus didengarkan saja cukup. Oh iya, itu udah cukup. Bisa pun. Itu kebutuhan pokok sekali. Jadi mari kita bersama-sama ini belajar untuk mencari apa sih yang menjadi kebutuhan kita. Karena beda-beda ya, mungkin Mbak Pipit kalau saya tadi cerita saya ada butuh 1 jus dan duduk 5 menit. Mungkin Mbak Pipit beda ya, Bu. Saya naik pas kayak gitu kayak pengen muter-muter nanggung parah ya. Mungkin beda ya. Iya beda-beda. Jadi kita harus tahu dulu itu apa. Yang sederhana saja ya. Kalau sekali-sekali giling-giling yang ini boleh lah ya, tapi jangan mengorbankan hal-hal yang lebih besar. Intinya seperti itu, karena anak-anak kita juga butuh kita, keluarga kita juga butuh kita, dan sosial di lingkungan kita juga butuh kita. Kita dulu selesai dari kita sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah pengaturan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku dengan cara yang sehat dan konstruktif. Guru yang bisa mengatur diri dengan baik dapat mengatasi stres, mengendalikan impuls negatif, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ini yang saya garis bawahi adalah tujuan jangka panjang. Kita itu kan semua punya visi, misi, dan tujuan masing-masing. Mungkin berbeda-beda. Mungkin sekarang jangka menengahnya bahwa Viva dan Mbak Ambar adalah PTG lulus, gitu ya. Ini Mbak Ambar, pengaturan diri yang terpenting. Panjenengan hindari stres, kemudian hindari impuls negatif. Apa itu impuls negatif? Impuls negatif itu bisa datang dari diri sendiri dan di intrinsik maupun ekstrinsik. Intrinsik itu dari bahasa-bahasa gini, kok saya ini tidak bisa ya. Itu impuls negatif ya. Kalau ekstrinsiknya misalnya bapak itu wangi malah bedoni balik. Itu impuls negatif banget. Jadi panjenengan yang mengatur diri panjenengan. Misalnya kalau ada bahasa, bapak itu wangi kok bedoni balik. Misalnya seperti itu panjenengan, oh jadi saya harus jaga jarak dulu. Si Pak mau tak dibisik, saya nongol sih tak tampil bisik. Itu fokusnya tujuan jangka panjang. Jangka panjangnya bahwa itu juga apa? Lulus TBK dengan lancar maksimal, itu tujuannya jangka panjang. Sementara jangka panjang. Tapi untuk kita secara luas tujuan jangka kita kan ada yang banyak sekali. Ada saya pokoknya target tahun ini saya mau ini, target tahun ini saya mau ini, target tahun ini. Jangan sampai kita terdistraksi dengan pengaturan diri yang rendah sehingga mengalami stres kita secara pribadi karena kurangnya kita komunikasi dengan pihak-pihak ekstrinsik kita. Pihak ekstrinsik kita itu yang pertama kalau di rumah kita dan anak-anak. Ditambah lagi dan mungkin orang tua kita, adik kita itu ekstrinsik ya. Di luar lagi lingkungan itu seperti tetangga, seperti rukun warga itu ekstrinsik. Tapi yang paling sangat berpengaruh itu. Kemudian di lingkungan kerja itu pihak impuls negatif ini juga bisa dari rekan kerja. Makanya kita tadi sudah kita dasari di lingkungan kerja insya Allah kita konstruktif membangun. Jadi insya Allah kalau di lingkungan kerja minim untuk yang mengganggu. Misalnya bukan baru mau pemberkasan, kemudian bukan muncul rasa pemberkasan baik itu dan baik kayaknya nggak ada seperti itu. Jadi impuls negatif itu lebih ke kalau saya merasakannya di lingkup keluarga, anak-anak kita, suami kita, bahkan itu orang-orang terdekat kita itu impuls negatif dan ini pemicu stres. Kalau pemicu stres ini kami tambah atau saya tambah kalau di kelas ya anak-anak kita. Tapi kalau anak-anak kita di kelas, karena kita memang pelayan, jadi tadi dari awal kesadaran begini kita sudah, oh ini raja saya, hamba saya kerjanya di sini, jadi akan meminimalisir stres. Jadi kalau anak mau apa
kedua baru pengambilan ini. Kalau dasarnya kita sudah paham, jadi ke pengelolaan stres itu walaupun untuk nopo-nopo apa gitu aja, udah itu selesai. Kita nggak stres, anak-anak tertampung. Karena tadi ya, kesadaran diri ini kita juga sudah harus menerapkan bahwa kita ini tumpuan dari stres-stres yang lain. Tadi kalau saya sudah sampaikan, saya dari sekolah saya baru bukan kerja. Kalau saya sampai merasional dari singo, anak-anak saya yang stres itu tidak ada muaranya. Jadi stres bareng-bareng kita di rumah itu stres bareng-bareng. Bapaknya stres, anaknya stres, ibunya stres, kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita memang perempuan itu memang jadi muara. Jadi walaupun bapak-bapak besok kalau ada asli dan aku akan lebih detail membahas pada seperti tadi ya. Kita itu ya kalau di bahasa psikologi yang lebih dalam, perempuan itu adalah jantungnya keluarga, nafasnya bapaknya, nafasnya suaminya, udaranya itu suaminya, jantungnya itu ngumpul terus nggak bisa enggak itu. Kalau jantungnya sedang tidak baik-baik saja, seisi rumah itu saya jamin akan jadi neraka. Iya, makanya bapak-bapak ini pentingnya ini kesadaran diri dan pengaturan diri kita sebagai perempuan. Kita tuh nggak boleh sakit, nggak boleh stres, nggak boleh ini karena ini kita harus sadar di sini kesadaran diri dan pengaturan diri. Jadi kalau saya daripada saya stres di rumah dan semua orang tambah stres, saya menyelesaikan diri saya sendiri dulu. Stres saya hilang, walaupun bukan hilang secara langsung, tapi mereda. Terus sampai rumah saya bisa menampung stres-stres yang lain. Stres anak saya, stres suami saya, stres remaja saya itu saya tampung, saya bisa netral di situ. Gitu. Dan yang ketiga, kesadaran sosial. Ini mencakup kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Guru dengan kesadaran sosial yang tinggi mampu menunjukkan empati dan memahami perspektif siswa yang membantu mereka membangun hubungan yang positif dan mendukung. Ini ada hubungannya semua ya. Tadi kita selesai dengan diri kita sendiri, kemudian kita selesai mengatur kita dengan orang lain. Kita menjaga jarak. Kalau misalnya kita sedang tidak nyaman dengan sesuatu, misalnya kalau kita terdistraksi, kita jaga jarak aja dulu, tidak apa-apa. Kita juga jarak saja kok. Saya dengan HP, kok saya kok tidak nyaman ya ini berada di sana, tapi kan itu diatur kita. Kita salahkan dulu aja. Ini di pengaturan diri tadi. Kemudian kesadaran sosial itu yang lebih luas lagi. Kita harus mampu empati dalam bahasa lainnya. Emosi orang lain itu kita tahu, misalnya. Kadang kita ya duduk berseberangan gitu kayak ada yang misalnya dulu waktu booking nggak enak, itu ya nggak enak. Dan sebelum formal itu misalnya mungkin duduk aja kayak sudah ada aura-aura yang nggak ini ya kita empati lah, kita empati. Oh mungkin baru tidak nyaman, kita cari celah untuk bisa memberikan ruang dulu lah beliau untuk bisa ini kesadaran diri dan pengertian diri, itu maksudnya. Kemudian yang saya garis bawahi juga di sini memahami perspektif siswa, karena tadi ya kita itu yang dihadapi makhluk hidup. Anak itu juga punya beban masalah masing-masing. Jangan anggap anak-anak kelas 1 itu nggak punya masalah benar. Jangan anggap anak kelas 2 itu baru ngerti nyenyon duit kalau ngerti masalah, tidak. Justru anak-anak sebelum usia pra-remaja, kalau pra-remaja itu kan 9-10 sudah ya. Jadi di bawah usia itu, anak-anak itu menampung energi dari seluruh wilayah yang dia datangi. Di rumah, misalnya seperti Mas Samsul ya, kita katakan seperti itu, dia sudah menampung energi dari mana-mana. Dia itu sebenarnya sedang punya masalah, sedang tidak baik-baik saja. Nah, kita sebagai orang tua kita di kelas, kita harus pandai-pandai memahami masing-masing anak. Mbak Pipit yang anaknya paling banyak, 18 anak, dia bocah ngomong masih masalah apa ya Mbak Pipit? Panjangannya harus empati. Oh, kenapa ya ini kok bocah telat, jangan langsung dijudge karena itu telat. Nah, kok bocah kok membina tajam? Kita cari dulu, kenapa dia telat? Kenapa dia meramu di kelas? Kenapa dia kok tidak dimengerti? Kenapa kok dia menangis? Kenapa dicari dulu makanya baru panjangan pikirkan. Jangan langsung reaktif ya. Reaktif dan proaktif itu beda. Reaktif itu misalnya ada anak nangis, bocah gambar teman dan nangis, jadi kita nggak tahu.
dia di dalam hatinya seperti apa kita nggak tahu. Jadi pahami dulu kenapa anak itu, kenapa dia nangis, kenapa dia rewel. Mbak Tessa itu kenapa kok rewel terus? Mbak Fitri nggak tahu dia perasaan Mbak Tessa kelas 1 dan kelas 2. Mbak Tessa itu kelas 1 dan kelas 2 hampir tiap hari nangis, harus ditunggoni ibu gitu. Tapi sekarang sudah tidak, mungkin dia sudah selesai dengan masalah-masalahnya dia sendiri. Nah, kita benar-benar berempati aja, merasakan, memposisikan diri kita menjadi orang itu, atau memposisikan diri kita menjadi anak itu. Empati, ya ini. Jadi kita memahami dengan perspektif siswa ya. Kalau siswa anak kelas 1 2 kan bayangannya masih abstrak. Bu, pulang itu mau apa-apa mesti ceritanya itu kayak nggak masuk akal gitu ya. Tapi kita harus memposisikan sama, duduk berjajar dengan anak yang kelas 1 itu. Ya. Dan saya beri tips sedikit untuk ketika kita memberikan apa namanya energi maupun kesadaran sosial ini. Kalau ke anak yang remaja, yang ke 9 tahun ke bawah, kalau bisa ketika kita memberikan apa namanya masukan, memberikan apa namanya pengertian dan sebagainya, usahakan agar mata kita tidak dari atas ke bawah, tapi duduk berdampingan. Atau kalau bisa anak itu berdiri dan kita duduk, misalnya dengan tidak formal ya, anak itu pandangan matanya sejajar kalau tidak duduk. Jangan kita di atas, anak di bawah, kan anak harus gini ya, matanya. Itu dia terkesan tidak akan di coaching, tidak akan di wah bu guru gitu. Jadi saya kan anak, saya nggak merasa saya di sama perasaannya gitu loh. Jadi kalau kita teknis mata kita membersamai anak kita atau ngandani anak kita itu posisi matanya sejajar, atau kita bisa lebih rendah. Jadi anak akan merasa nyaman mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa namanya problematikanya dia. Kita juga nyaman menerima. Kalau kita berdiri, anak duduk, atau kita berdiri, anak berdiri kan sama-sama masih di atas kata yang kita lebih di atas itu secara emosional akan kurang sampai gitu secara emosional. Betul ya? Lanjut. KSE yang ketiga adalah keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Guru memiliki keterampilan interpersonal yang baik, dapat bekerja sama dengan rekan kerja, berkomunikasi dengan orang tua siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Nah, ini penting ya, di sini ada kata inklusif juga. Ya, jadi interpersonal. Komunikasi ini sampai. Tadi yang di nomor 3 tadi, kemampuan empati itu termasuk kemampuan komunikasi. Tadi pandangan mata, kemudian cara kita berkomunikasi dengan anak akan berbeda dengan komunikasi dengan orang tua. Di sini ada orang tua. Yang kita hadapi setiap hari itu adalah anak. Jadi tadi bahasa kita harus